Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya bertanya ya, nama saya Syarif Hidayatullah juga. Alhamdulillah. Semoga setelah tes DNA mungkin bisa dinyatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah, sebuah kebanggaan dan kemuliaan. Semoga. Pertama saya bertanya langsung, sebelumnya saya apresiasi terhadap acara ini sangat luar biasa dan saya dukung. Karena ini bukan acara yang remeh ya, acara ini menentukan kebersihan dari dzurriyyah Rasulullah. Jadi jangan sampai kita salah gitu kan. Hikmat kita mencintai, kita sebagai muhibbin Rasulullah jangan sampai salah kita cinta kepada seorang yang ternyata bukan keturunan Rasulullah. Sementara yang benar-benar keturunan Rasulullah ini malah kita abaikan begitu saja. Dan ini saya alamin sekali. Ketika saya melihat tuh bagus di pelosok-pelosok, ini keturunan Rasulullah. Tapi ternyata tidak dihargai, tidak dimuliakan lah sebagai seorang muhibbin. Ini salah nih saudara kita. Nah, semoga setelah acara ini ada perubahan respon terhadap mana sebenarnya ya benar-benar dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Langsung saja pertanyaannya pertama, isbat nasab Ba'lawi oleh nasab Ba'lawi ini sekarang masih meyakinkan diri sebagai keturunan Rasulullah adalah salah satunya adalah karena banyaknya isbat-isbat dari nakobah-nakobah di luar negeri. Sebenarnya saya tanya kepada Yai Imad, sebenarnya apa sih sebenarnya kelemahan isbat-isbat yang masih dilakukan oleh nakobah-nakobah luar negeri kepada Ropito Alawiyah atau kepada Ba'lawi ini, dan kemudian apakah ada tindak lanjut seminar internasional lah dengan mengundang nakobah-nakobah yang mendukung Ba'lawi ini sehingga kita bisa memiliki kesepakatan internasional mengenai kebatalan atau kemunkotean daripada nasabah Ba'lawi tersebut. Yang kedua, ini dengan adanya seminar ini saya terus terang ini kan merupakan ada bayinah, ada bukti yang kuat bahwa bahwa Ba'lawi ini dipertanyakan. Kemudian bagaimana sebenarnya seharusnya sikap kita sebagai muhibbin dalam menyikapi hal tersebut? Apakah kemudian seperti tadi banyak sekali tanggapan-tanggapan untuk menyatakan seperti itu, atau kita tetap gimana gitu? Karena kan ada yang mengatakan kalau kita nggak cinta Rasulullah, nah seperti itulah. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya kita menyikapi tersebut? Mengenai DNA ini ya, kemarin kita lihat kan misalnya Najwa Shihab gitu ya. Itu kan sudah menyatakan DNA-nya ya, dia sudah melakukan penelitian DNA dan dia menyatakan 3% itu dari Arab, cuma 3%. Bagaimana pandangan DNA terhadap hal tersebut, dan banyak juga penolakan terhadap penelitian terkait DNA tersebut karena akurasinya ya kan. Dan apabila kita melihat DNA Rasulullah juga sudah 1400 tahun yang lalu, yang kemungkinan sangat mungkin DNA-nya beberapa istilahnya mati dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya cara ya kita mendapatkan DNA Rasul atau memastikan ini DNA-nya benar dari Rasul, sehingga kita kemudian, dan bagaimana akurasinya sehingga kemudian kalau perlu kita bikin nakobah sendiri di Indonesia yang memanfaatkan DNA. Dan kalau memang kita sudah punya DNA-nya Rasulullah, semua orang bisa mendaftar. Sehingga bisa memastikan dirinya. Kalau mereka ingin menyatakan dari Rasulullah, silakan mendaftar. Baik dari keturunan Wali Songo maupun keturunan Ba'lawi, silahkan gitu loh. Jadi saya mempertanyakan bagaimana akurasi DNA terhadap hal tersebut. Terus terakhir nih. 4 ya. Ini mengenai pada suka nih. Ya, saya apresiasi sekali terhadap pada suka ini, ya pesantren pada suka yang digawa ini Yai Syarif Rahmat ini. Apakah ada rencana pada suka ke depan dalam menggulirkan kajian terhadap dzurriyyah Rasulullah ini? Kalau perlu, maksudnya apakah ada rencana pada suka membuka donasi untuk pembiayaan penelitian lebih lanjut? Ya, karena ini perlu penelitian terus dan butuh biaya ya. Butuh biaya yang besar. Nah, kalau perlu kan ini kita muhibbin Rasulullah semua ini kan. Nah, ini semua kan penelitian mengenai
karena ini penting sekali karena untuk menjaga kesucian dzurriyyah Rasulullah. Nah, karena itu kalau apakah ada rencana pada suka ini membuka donasi untuk pembiayaan penelitian lebih dalam mengenai validitas dzurriyyah Rasul di tanah air. Itu saja kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara itu dulu karena pertanyaannya 4, satu orang pertanyaannya 4. Baik, yang pertama isbat nasab Ba'alawi, kenapa kok kemudian bermasalah, gagal di banyak nakoba internasional itu untuk Kiai Haji Imaduddin Utsman. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana menyikapi tentang framing cucu Nabi. Itu dulu mohon dijawab Kiai Imaduddin Utsman. Monggo. Yang pertama, kenapa isbat nasab Ba'alawi kok bermasalah? Kok sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan hasil isbat dari internasional, dari nakoba-nakoba internasional. Yang kedua, menyikapi framing jahat bahwa mereka sebagai cucu Nabi terus melakukan banyak penyesatan-penyesatan dan klaim-klaim yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo. Zaman ini zaman modern. Isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini. Artinya kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA apakah saya keturunan Rasul bukan, ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah. DNA yang masalah penting. Framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat. Kami cucu Nabi, kalian harus begini. Kalau cinta pada Nabi terus, nah itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka tidak terkonfirmasi, melenceng jauh. Gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan. Baik. Demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung, dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah pertama terkait open posting Najwa Shihab yang dilakukan oleh lembaga Eijkman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Dan tentang kenapa Ba'alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Monggo. Ini yang jawab dua orang nih ya. Kayaknya tadi ada yang nggak dengar bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu ada ditemukan. Keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lab BRIN, nggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Ba'alawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu. Karena begini, kalau saya haplogrupnya J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G semua. Kalau Ba'alawi maaf, rame. Berarti kakeknya nggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya nggak mungkin satu. Kakek 1000 tahun lalu nggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya. Yang bukan J ya mungkin keturunan tapi garis perempuan. Kita nggak boleh menafikan loh ya. Artinya begini, orang ngaku keturunan siapa sepanjang dia nggak maksa harus garis laki-laki, ya kita terima aja. Bisa jadi cucu dari anak perempuan. Bisa jadi cucu dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Itu kan tetap mahram kita kan. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan. Sampai 10 generasi perempuan, tetap kita nggak boleh nikahi. Keturunan Nabi yang dari perempuan pun, ya tetap mahramnya Nabi.
Yang masalah Ba'alawi ini kan memaksa garis laki-laki. Nah itu, saya mau ke Dr. Arikem. Biar jelasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah ilmiahnya, teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya enggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam. Terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar selesai, 3 anaknya menyebar. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet. Ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak. Ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain. Dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya nggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya, segala macam. Kan nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropis seperti ini yang sumuk, opol segala macam itu punya bulu-bulu yang panjang, itu jelas nggak mungkin. Ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak, supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jawa ya wong Jawa. Yang bule ya orang bule, besar deh badannya itu. Tapi tak satu tidak lebih baik dari yang lain. Ya. Nah, maksud saya begini. Kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Wallahu a'lam bisawab, saya tidak tahu, mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi, saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai wallahu alam bisawab. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas ya, masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu kalau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu dari mitokondria, namanya ada gen yang di dalam tubuh, ada sel lah, organel. Lah yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab. Maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak. Ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya
kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J. Karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY. Ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh. Haplotype, tipe separuh laki-laki, ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini. Maka itu disebut Y. Ya, kromosom Y, grup J1, grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda, segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah, kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa, beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Dia walaupun ada wilayah subur, tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G. Bukan J lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa kayak Turki, ya, Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah itu. Itu G. Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosom Y ini bukan J? Kan itu bukan orang Arab. Itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas, jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab, bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi, aku Arab loh, gitu. Aku pasti bahasa Arab, gini. Tapi diperiksa kromosomnya, kok G bukan J, sampean ini sekarang endi sih? Bukan Arab kok, memang fasih bahasa Arab. Wajah juga Arab gitu. Tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru, ini sekarang nih. Kan gak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi enggak dengan gen. Mohon maaf pangapunten sangat nggih, saya ambil yang sederhana aja. Sebentar. Saya mencoba memudahkan, karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue-kue ini ya. Ya, macam-macam toh. Lah, oke, sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya. Ya, oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku wong Cirebon loh. Cirebonnya pun di Pak. Aku istilahnya buntat lah misalnya. Oh buntatnya nggih Cirebon nggih. Ojo aku Cirebon tuh gini. Terus wong Cirebon bilang, "Mas, iku beseke nek kue ini kayak gini apa gimana, Mas?" Dia nggak akan nunjukin, karena kalau nunjukin gini, "Loh kok Cirebon begini kuenya? Cirebon tuh gini." Gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya,
ngaku Cirebonnya sekang Buntet ke, sekang Pekalingganan ke apa, jelas kan Cirebon. Wong Cirebon pasti tahu Pekalingganan di mana, Buntet di mana pasti tahu. Ini orang Cirebon, ngaku Cirebon, wah fasih banget Cirebon. Cirebon gini loh, kantor posnya di jalan ini, KUA-nya di sini, masjidnya di, pokoknya tahu banget Cirebon lah. Tapi orang Cirebon bilang, loh, Kang, kayak nggak wah besek ya anak kue ini apa? Wah anak kue ini kayak gini ya orang Kang. Gak bakalan dia kalau dia orang Cirebon, oh ya nih, Cirebon, oh iya, tapi kuenya kayak gini. Loh, wong Cirebon kok kuenya begini? Ini kan wong Semarang. Kalau Cirebon kan kuenya gini. Makanya tadi dibilang oleh Pak Sugeng, udahlah nggak usah ribut-ribut, pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Sama juga dengan tadi. Wis to Kang, ojo dalih macem-macem Kang. Angger wong Kang, angger wong Cirebon. Kayak kuene kayak opo Kang? Ligi lho, kayaknya nggowo besek mbok. Lah aku yo nggowo besek. Aku sang Cirebon Kang, kaki Cirebon Kang. Kalau dia memang orang Cirebon, dia akan bilang gini. Tapi ini enggak. Kuenya gini. Ini kuenya. Loh, kayak wong Semarang. Wong Cirebon ini kuenya loh. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saya tidak menuduh mereka ahlul bait atau bukan, tapi kalau memang jadi gini, ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu, ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai, termasuk genetik, itu ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi, itu bapaknya optika modern. Saya botani, itu ada Al-Dinawari. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatun atau apa Al-Nabatiyah, jadi tentang tumbuhan. Saya botanis Bu, saya mempelajari itu, dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan botani dunia itu adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari lah yang menulis tentang apa yang di dalam bahasa Arabnya itu saya lupa namanya, yang kalau diterjemahkan intisari dari sesuatu yang penting. Itu apa? Pala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan pala ini berasal dari wilayah Al-Mulk, negara dengan wilayah yang banyak rajanya, Maluku. Jadi sebelum Magelan segala macam keluyuran itu orang Islam sudah tahu, gitu loh. Makanya para ulama Muslim yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini, detik ini, adalah mengatakan ilmuwan itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Lah, ini guyonannya. Sebaliknya, orang yang jahat itu atau orang yang menyembunyikan kebenaran, semboyannya kita boleh bohong tapi nggak boleh salah kalau bohong, kan gitu. Nah, kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kitab ilmuwan atau orang-orang berilmu, atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh, bukan dewa atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, dia tidak mau ngasih sesuatu, berarti ada yang bohong. Nah, sudah selesai. Nah, daripada ribut-ribut, yo pengen ngene, kenet ketihe darahe tak periksa. Angger memang C ya, memang sampean bener kok. Tapi angger G, lho,
kalau muslim boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Rasulullah pernah salah nggak? Pernah, tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong nggak? Oh, nggak pernah. Jadi kalau Anda muslim jangan takut salah, takutlah kalau bohong. Nah, seperti saya tadi dibilang oleh bapak-bapak semua, bahwa baik dalam ilmu apapun juga ya, kita itu bisa aja sampai ke kesimpulan yang salah, tapi tidak boleh bohong. Itu pertama ya. Jadi makanya Rasul mengatakan sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang. Jadi urusannya duit. Ya toh? Padahal Rasulullah sendiri bilang, barang siapa yang merasa tenang di rumahnya, ya, sehat badannya dan cukup makan untuk hari ini, berkah cukup makan hari ini, dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita santai aja, yang penting ojo, sing penting ikhlas lan ojo musyrik, udah itu aja. Lah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong kan sama aja musyrik. Bagaimana turunan Nabi musyrik? Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh. Kita tak periksa, kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Sama seperti ini, ngakune wong Cirebon. Biasa isi iki untuk Cirebon suka ngendi gitu loh. Nah kan, nah tapi untuk sampai dawuh ini atau ini dibesek, kan beseknya diserahin. Mulane mohon maaf saya Jawa tapi banyakan ikut ibu jadi rada-rada ngapak itu. Wis aja kakean cangkem, getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Gampang toh? Ya wis. Terima kasih.